Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Dari lebih 6.000 ayat dalam Quran, ayat ini yang selalu diulang-ulang tiap pekan. Kalau di kantor wali kota ada pengumuman yang harus diulang-ulang tiap pekan, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu tiap pekan kita dengar, dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kamu yang ngatur. Wih, jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Kenapa? Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah adalah sudah siapkah kamu menghadapi kematian dan bagaimana kondisimu menghadapi kematian. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan makanan haram. Salah satu diantaranya adalah menerima serangan fajar pilcaleg kemarin. Teriak baru kalian semua pelakunya. Pak Bu, karena banyak yang menerima serangan fajar waktu pilcaleg, jangan heran anggota DPR mu joget-joget. Iya. Karena banyak yang memilih anggota DPR hanya karena populer dan terkenal, maka jangan heran ketika masyarakat susah mereka joget-joget. Kenapa? Karena kamu pilih karena disogok. Iya. Coba, itulah sebabnya Allah selalu ingatkan, jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Dan yang membuat kita masih dalam keadaan kafir, salah satu diantaranya hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Pilkada diantaranya menerima serangan fajar. Ada di sini? Ada. Mudah-mudahan pilkada akan datang tidak ada lagi. Amin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara benar,
Islam secara total. Jangan Islam ketika sholat, tapi korupsi ketika menjabat. Jangan Islam ketika puasa, tapi unjuk rasa bakar-bakar. Ibu tahu enggak makna puasa? Puasa itu maknanya saum, mengendalikan hawa nafsu, menahan diri. Kalau Islam secara benar, mestinya kita mampu mengendalikan diri pada saat unjuk rasa. Salah satu di antaranya, jangan melempar, jangan bakar-bakar. Boleh bakar-bakar di rumah, boleh bakar ikan. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Bu, ibu, bu, jangan musuhi polisi. Kalau hilang motormu, ibu, siapa kau cari? Siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak hilang motornya, siapa bapak cari? Diserobot tanahmu, siapa kau cari? Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Nah, polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang tidak benar, pasti. Kenapa? Ulama aja ada yang tidak benar. Iya. Makanya jangan musuhi polisi. Kalaupun ada polisi di jalan, kamu melanggar, kau tidak lihat? Saya lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Mana STNK? Lengkap. Ini Pak. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Ibu-ibu, Bu, Pak, Bapak tahu kenapa kita bisa maulid malam ini? Salah satu sebabnya karena lingkungan dan tempat kita aman. Mana bisa kita ceramah kalau sudah tidak aman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, awak marilah kita. Mana bisa, Pak? Iya. Dan siapa yang menjaga keamanan kita, Kantipmas kita? Itulah bapak-bapak polisi. Iya. Kamu benci polisi, tapi kalau ada masalahmu, kau datang cari polisi. Iya. Makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau kau mati, siapa yang bungkus kamu? Iya. Polisi juga jangan musuhi rakyat. Kenapa? Dapat gaji dari pajak. Maka yang baik, polisi lindungi ulama, jaga rakyat, rakyat cintai polisi, sama-sama kita membangun Republik Indonesia. Masya Allah. Lihat ini masjid kita cantik. Saya dengar tadi Kapolres pidato, pintar juga ini orang. Iyalah, tidak mungkin jadi kombes kalau bodoh. Iya kan? Masya Allah. Coba lihat ini bangunan kita. Ini bisa kokoh bukan karena semen saja, bukan karena besi saja, bukan karena batu bara saja, batu bata saja, bukan karena pasir saja, tapi dia kokoh karena ada pasir, ada semen, ada besi, ada pasir, sama-sama membangun. Kokoh dia. Itulah masyarakat. Maka tidak boleh kita ribut. Nah, itulah ayat ini katakan, musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan rakyat, musuh kalian adalah setan, di mana setan itu bisa berupa kontraktor. Setan itu bisa berupa anggota DPR. Setan itu bisa berupa penceramah.
Iya, ada penceramah, ada yang menghasut. Itu bisa jadi setan yang bicara, tapi bentuknya manusia. Setan itu bisa berupa apa? Janda. Setan itu bisa berupa apa? Gadis. Bisa. Gimana caranya? Kalau setan tak nampak Pak, ngusirnya gampang. Baca basmalah, lari. Tapi setan dalam bentuk cewek, kau baca makin dekat dia. Maka Allah katakan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ketika Tuan Bapak Ibu dengar acara seperti ini, ceramah seperti ini, jangan pikir tidak ada setan di tengah-tengah kita. Ini ada setan di tengah-tengah kita. Dia bisik kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau kau sibuk begini? Sudah dikasih tahu masih juga dipegang HP-nya. Bukan lagi godaan setan, ibu sudah jadi setan. Ibu-ibu pegang, ya ibu-ibu simpan dulu HP-nya ya, bisa. Simpan dulu HP-nya Bu ya. Nggak usah siaran langsung. Kalau siaran langsung bisa dianggap menghasut. Siapa tahu ada ceramah saya salah ucap, viral lagi. Iya kan? Ya. Jadi ibu-ibu, mumpung saya ingat, hati-hati bermedsos. Apalagi zaman sekarang Bu, sudah gampang sekali orang edit-edit. Fotonya Dasat Latif, suaranya Dasat Latif, ternyata itu diedit. Bayangkan kalau ibu menyebarkan konten, berita bohong, fitnah, hasutan, sehingga rakyat rusuh, maka yang menyebarkan video nanti di akhirat bertanggung jawab. Kau boleh bebas dari polisi, kau boleh bebas dari tuntutan penjara, tapi percaya di akhirat pasti kamu dekat hukuman. Saya tidak tahu, justru kenapa kau sebarkan kalau kau tidak tahu? Hati-hati Bu ya. Bayangkan orang yang meninggal 9 orang. Penghasut acara itu nanti di akhirat bertanggung jawab. Ita, dengar Bu ya. Bu. Dengar. Ajaran agama kita melarang menduduki batu nisan. Haram hukumnya duduk dan menginjak batu nisan, sama menginjak api neraka. Loh kok bisa Ustaz? Karena ada manusia di dalamnya. Siapa ciptakan itu manusia? Siapa yang bikin itu manusia Bu? Allah. Saya kasih contoh. Ibu bikin kue, lalu tetangga ibu injak-injak kuenya. Siapa yang marah? Kue yang marah? Siapa yang marah? Nah yang bikin, siapa yang bikin manusia? Kalau ada yang injak marah, orang mati saja Allah larang kamu injak, apalagi mematikan orang hidup. Maka hati-hati, jangan kau sembarang menyebar konten. Dalam Islam, berita benar boleh kita tunda siarkan kalau itu mengancam kemaslahatan. Dengar, saya ulang. Hukum Islam boleh tidak menyebarkan berita meskipun itu benar, meskipun itu ada kejadiannya, tapi kalau kita pikir mengancam persatuan, haram disebarkan. Maka hati-hati Bu. Coba lihat, sudah viral kan? Yang menyebarkan konten siaran langsung, akhirnya orang datang semua menjara, ditangkap sama polisi. Kenapa dia ditangkap? Karena dianggap ikut menyebarkan hasutan. Maka ibu-ibu hati-hati. Ya Bu? Ya Bu ya? Ya Bu ya? Bu,
Ibu, sering dengar ceramahnya Ustadz Das'ad? Di mana? YouTube, TikTok, Instagram, ya kan? Malam ini nonton secara dan saya bisa hadir di sini karena diminta oleh Bapak polisi. Nah, kalau ibu-ibu yang mengundang saya, jilbabmu aja belum lunas, untung ada Kapolres minta datang saya ceramah malam ini sehingga kita bisa datang dan ketemu memperingati Maulid. Dan tahun ini Maulid saya yang pertama di tempat ini. Alhamdulillah. Itu karena jasa-jasa poli. Nah, kita datang malam ini acara apa, Ibu? Acara apa? Maulid. Biasanya kalau Maulid dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, kalau saya ceramah Maulid selalu judulnya meneladani Nabi. Ya toh? Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya mau tanya Ibu, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Nah, Ibu ini, mana Ibu dulu? Ibu kacamata. Bu, berapa anaknya Nabi? Berapa ya? 7. Nah, tahu kan? Biar salah, yang penting saya kasih hadiah. Oke, salah tadi itu dia. Bapak-bapak lagi. Pak, siapa nama anak pertamanya Nabi? Anak pertamanya Nabi, siapa namanya? Siapa? Siapa? Hah? Oh, sudah enggak tahu juga. Saya kasih hadiah. Oke. Itu baru 2. Dan saya yakin lebih banyak yang tidak tahu. Iya kan? Nah, apa inti dari itu? Pesan moralnya, bagaimana kau mau contoh Nabi, sejarah Nabimu kau tidak tahu. Bagaimana kita mau contoh Nabi kalau kita tidak tahu bagaimana Nabi hidup? Ini mamanya tidak tahu, bapaknya tidak tahu, apalagi anaknya. Ada ibu-ibu ditanya sama anaknya, "Mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah?" Apa kata maknya? Karena bukan tahun kambing. Iya. Maka Maulid ini kita meneladani Nabi. Bagaimana kau teladani Nabi? Sejarahnya Nabi kau tidak tahu. Anak-anak Nabi, 3 laki-laki, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Pasti malam ini baru tahu 7 anaknya Nabi. Nah, inilah hikmahnya Maulid. Baru tahu, oh anak Nabi 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Anak pertamanya namanya Qasim. Anak terakhirnya namanya Ibrahim. Minimal itu kita dapat Maulid. Nah sekarang setiap Maulid kita mau mencontoh Nabi. Nah malam ini coba lihat. Mari kita wujudkan perdamaian, persatuan dan toleransi antar umat beragama untuk Indonesia maju. Judulnya seperti skripsi. Masya Allah. Ini pasti judulnya dari Bapak polisi, judulnya ini Pak. Ayo, untuk melaksanakan tema ini, sunnah kita ikuti Nabi berjamaah. Apa Ibu? Masya Allah, di masjid ini saya dapat informasi ramai sholat jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Saudara-saudara sekalian, tema ini mewujudkan persatuan, persaudaraan, toleransi ada pada sholat sunnah berjamaah. Sholat berjamaah. Coba lihat sholat jamaah. Ayo,
Halo? Hui. Pak, mau belajar bermasyarakat, lihat sholat jamaah. Sholat berjamaah ada imam. Dalam bernegara ada pemimpin. Di belakang imam ada yang selalu teriak begini. Allah, kalau imam bilang Allahu Akbar, dia teriak belakang Allahu Akbar. Kalau imam katakan Sami Allahu liman hamidah, ada lagi yang teriak bilang Rabbana lakal hamd. Itu namanya muballaga. Apa itu muballaga? Muballig. Apa artinya? Yang menyampaikan. Ini anggota DPR. Bicara dia. Wakilnya imam. Ini. Ada makmum. Siapa makmum? Yang di belakang. Kalau imam bilang ruku, kita ruku. Kalau imam bilang sujud, kita sujud. Kalau negara bilang bayar pajak, kita bayar pajak. Kalau negara bilang taat hukum, kita taat hukum. Itu masyarakat. Mari kita lihat. Pertama, jadi imam tidak boleh sembarang imam. Jadi makmum boleh siapa saja. Mau orang bodoh sampai orang cerdas boleh jadi makmum. Mulai dari orang yang paling alim sampai paling bego boleh jadi makmum. Mulai dari rakyat biasa sampai pejabat boleh jadi makmum. Tapi imam tidak boleh sembarang. Kenapa? Salah makmum, salah imam, kacau jamaah. Contoh, ada imam anak pesantren disuruh jadi imam penghafal Quran. Dia bacalah bacaan yang panjang yang hanya dia yang hafal. Begitu takbir Allahu Akbar, baca Fatihah masih lancar. Tiba-tiba baca surah yang hanya dia yang hafal. Ada jatuh cicak, kena telinganya, stres. Begitu stres, hilang hafalannya. Apa sambungannya ini ayat? Diam dia lupa apa sambungannya ini. Dia menunggu dari belakang, tidak ada juga. Imam langsung bilang, tolong bantu di belakang. Yang di belakang juga bilang, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba yang di belakang anak muda berteriak, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Contoh lagi. Ini kejadian benar waktu saya masih kecil di kampung. Pada saat ruku, sujud, lama sekali imam sujud. Tidak seperti biasanya. Kenapa ini lama sekali imam? Tiba-tiba orang angkat kepala. Ada teman saya diangkat kepalanya. Wih, hilang imam. Ternyata imam yang kita tunggu keluar. Bubar sholat. Selesai ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Apa dia bilang? Saya kentut nak. Pak Imam, besok-besok kalau kau kentut, angkat dulu kepala kita supaya kau dilihat keluar. Apa dia bilang? Saya sengaja nak, kak saya malu kau lihat saya. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Ya kan? Ya. Maka hati-hati milih imam. Bagaimana syaratnya imam? Menurut fikih berjamaah, syarat imam yang pertama harus alim, cerdas, pintar. Ya. Sayang kadangkala kita milih kepala daerah bukan yang pintar tapi yang kasih duit. Betul-betul tapi kau yang terima. Ya. Hei. Pak. Jangan heran kalau ada kepala daerah tidak mikir rakyatnya tapi mikir bagaimana dapat duit dari rakyat. Kenapa? Karena habis uangnya untuk jadi kepala daerah nyogok rakyat. Percaya kalau ada orang jadi pemimpin habis duitnya, pasti program pertamanya kembalikan duit saya. Makanya Ibu, pemilu yang akan datang jangan kau pilih karena kau dikasih duit.
Jangan terima serangan fajar. Ini dibilang ini bukan serangan fajar Ustadz, ini sedekah subuh. Bu, ada kepala daerah baru kasihan 3 bulan masuk penjara. Kenapa? Karena dia korupsi. Kenapa dia korupsi? Karena habis uangnya 70 miliar untuk jadi kepala daerah. Kenapa habis uangnya? Karena rakyat tidak mau pilih kalau tidak disogok. Maka Bu, biarlah kita miskin, tapi kita tidak jual harga diri kita. Ya, biarlah kita ngontrak-ngontrak, yang penting kita tidak bisa dibeli suara kita. Ya, ada orang korupsi 1 triliun masuk neraka. Rasa-rasanya di dunia dia nikmati 1 triliun. Tapi kalau 300.000 masuk neraka, itu namanya beleng-beleng. Ya Bu. Nah, jadi imam ada syaratnya. Sama-sama pintar, sama-sama cerdas. Syarat kedua, kita lihat siapa yang sempurna ucapannya. Artinya apa? Kalau dia pintar, harus lihat dia jujur atau tidak ketika ngomong. Pintar tidak jujur, bahaya. Coba yang ditangkap KPK, ada ndak orang bodoh? Ada ndak orang bodoh? Rata-rata orang cerdas. Iya kan? Kenapa dia ditangkap? Bukan karena dia bodoh, tapi pintar dan tidak jujur. Engkau tentu jadi imam tidak gampang. Sama-sama pintar, sama-sama fasih ucapannya. Kita lihat lagi siapa yang paling senior di tempat itu. Jadi imam tidak boleh sembarang. Kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaanmu dan bacalah yang umumnya orang hafal. Ada imam, Masya Allah, panjang betul. Baru mau takbir sudah lama. Apa lama betul, aku tinggal angkat. Iya toh? Kata Nabi, ringkaskan. Kenapa? Karena orang di belakang kan ada yang tua, ada rematik, ada anak muda, ada ibu-ibu yang mau sekali kentut, ada barangkali bapak-bapak yang lupa kunci motornya. Hilang sudah motor saya ini. Maka kata Nabi, kalau kau jadi imam, ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Kenapa orang hafal? Karena supaya satu, orang husuk mengikuti. Coba ibu, kalau imam baca wadduha, kita masih bisa hidup, masih bisa ikut. Imam baca al-falaq, kita masih bisa ikut. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 5 sampai 40, dia husuk dengan bacaannya, kita husuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak hafal. Kita mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua. Keadaan keuangan, saldo kas, pengeluaran, bayar listrik, belum selesai, kita baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Belum juga selesai, bajunya lagi orang kita baca, caleg DPR RI nomor. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Imam. Maka itu kalau mau rukun berjamaah, mau aman bermasyarakat, hati-hati milih pemimpin. Kedua, salah imam. Siapa yang berteriak? Siapa yang luruskan? Siapa? Namanya muballaga, anggota DPR. Kalau imam salah, tidak boleh teriak yang di belakang. Semua teriak, bingung imam. Yang mana ini diikuti? Itulah demo. Jangan, tidak semua harus bicara. Siapa yang bicara dulu? Anggota DPR. Anggota DPR juga kamu ngomong, karena kamu digaji untuk bicara.
Kalau kau tidak bicara, rakyat pasti gaduh. Maka luruskan. Tapi cara meluruskannya, coba lihat, dengar Pak, dengar ibu-ibu. Bu, kalau imam salah, bagaimana cara menegurnya? Misalnya, imam harusnya ruku, dia sujud. Apa boleh bilang, imam salah kau? Iya. Apa boleh, imam salah kau? Tidak. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan? Subhanallah, maha suci Allah. Kalau pemerintah salah, bukan subhanallah itu bakar. Dengar baik-baik, bagi saudara yang berteriak lalu mengucapkan Allahu Akbar sambil membakar, marah Allah nanti kau. Kenapa kau sebut namaku lalu kau membakar? Kenapa kau katakan Allahu Akbar tapi kau melempar? Kenapa kau mengatakan Allahu Akbar tapi ada orang mati? Ibu-ibu, mau enggak kalau ada orang bakar rumah sambil disebut namanya ibu? Mau? Bapak bakar rumahnya tetangga, lalu teriak, dasar, dasar, dasar. Saya pasti marah. Iya. Begitu juga, jangan kau pakai nama Allah ketika kau merusak makhluk lain. Ya? Wali kota salah. Biasa, memang ada. Jangankan wali kota, imam saja ada salah. Ada. Bapak-bapak pernah berjamaah? Pernah? Pernah? Pernah enggak bapak dengar imam salah bacaan? Pernah enggak ibu? Pernah. Itu imam, arah masyarakatnya sama, seagama, enggak banyak orang, masih salah. Apalagi namanya wali kota. Berapa partai yang harus diurus, berapa tim sukses yang harus dipaksi pekerjaan, berapa rakyat yang harus kita urus. Maka ketika dia salah, wajar tapi harus ditegur. Cara tegurnya bukan tendang, Allahu Akbar. Cara tegurnya, subhanallah, maha suci Allah. Subhanallah itu unjuk rasa boleh, tapi tidak boleh merusak. Unjuk rasa itu bukan cuma demo. Ada unjuk rasa bentuk lain. Apa? Mogok makan. Ada itu unjuk rasa. Tidak mau makan sebelum dikabulkan keinginannya. Ada unjuk rasa lain. Ada. Apa? Mogok kerja. Perusahaan bikin kebijakan tidak bagus. Seluruh pegawainya katakan kita mogok, tidak mau bekerja. Akhirnya apa? Perusahaan mengubah keputusannya. Bahkan ada mogok kerja, ada mogok yang lain, demo yang lain. Apa? Mogok nikah. Tidak mau menikah. Dia tidak akan menikah sebelum tercapai tujuannya. Ada begitu. Siapa? Mantan pemimpin Palestina, Yasser Arafat. Dia janji, saya tidak akan menikah sebelum berdirinya Palestina. Itu Yasser Arafat. Ada juga mogok apa? Mogok makan. Itu semua unjuk rasa. Tapi semuanya dilakukan tidak boleh dengan kekerasan. Boleh kita menegur wali kota, anggota DPR, boleh kita tegur, tapi tidak boleh merusak, apalagi sampai menjarah barang orang lain. Ibu-ibu tahu ini namanya menjarah? Tahu? Merampok namanya. Mencuri namanya. Dalam Islam, rumah saya dimasuki, pencuri yang ingin merampok harta saya berhak melawan, bahkan boleh saya bunuh. Kenapa? Dia mengancam jiwa saya, mengancam harta saya. Dalam Islam disebut maqasidul syariah. Itu melindungi jiwa, harta, boleh kita lawan orang. Itu apalagi kalau kita masuk rumahnya orang, haram itu pasti. Maka unjuk rasa boleh, tapi tidak boleh merusak kekerasan, menghalalkan penjarahan. Bapak saudara-saudara sekalian, apalagi itu sudah imam, anggota DPR, makmum, jamaah juga ada aturan-aturannya. Kalau kau kata Nabi, kalau kau pergi ke masjid, usahakan pakai parfum. Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak. Lalu untuk apa itu parfum? Pesannya supaya kau bau badanmu tidak mengganggu orang di sampingmu.
Bayangkan kalau dia 2 hari tidak mandi, bau ketek, takbir, Allah, sampingnya setengah mati. Itu adalah adab. Kata Nabi, kalau kau pergi berjamaah terutama subuh, sikat gigi dulu. Apakah itu sikat gigi sampai kepada Allah? Tidak. Tujuannya apa? Adab bertetangga. Jangan kau ganggu tetanggamu dengan bau mulutmu. Bayangkan kalau dia habis makan jengkol, pete, baru bangun, menguap lagi sholatnya. Orang di samping tercium bau harum. Itu maknanya jangan kau ganggu tetanggamu. Coba dalam Islam Pak, bapak bertetangga, itu sudah sering kita dengar. Bapak bikin pagar, ada bapak nanam pohon mangga misalnya, nyebrang rantingnya ke pagarnya tetangga, maka ya nyebrang haknya tetangga, halal tetangga. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau istrinya tetangga nyebrang pagar? Itu lain kasusnya itu, Bu. Ya, iya Bu, ya. Nah, kemudian lagi kalau kita jadi makmum, jangan kau ganggu temanmu di samping. Jangan kau merasa paling alim. Ada orang sholat berjamaah, rasanya dialah yang paling soleh dalam masjid. Baca Al-Fatihah, rasanya dia mau gigit telinga kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Malik yaumil. Ada begitu? Ada. Ada lagi yang mengganggu kita itu apa? Kakinya. Kita kasih pindah kaki, dia kasih pindah lagi. Saya pernah Pak, dia kasih pindah kaki, saya nyerang. Dia tambah nyerang saya. Sampai saya tidak bisa lagi goyang kaki saya. Saya terpaksa saya kasih gini. Selesai sholat dia protes, Ustaz, kenapa kau injak kakiku? Sebenarnya kau kenapa kau sentuh kakiku? Kau sentuh, akhirnya yang saya pikir jari-jari. Nah akhirnya tidak jadi sholat saya, main-main begini saja. Saya tanya, kenapa kau kasih sentuh? Ustaz, supaya rapat saf. Saya bilang, Dek, kau salah. Kalau kau mau rapat safmu, bukan jari-jari kaki yang dikasih rapat, tapi apa? Pundak. Ini. Kalau kakimu rapat, jari-jarinya safmu renggang. Apa? Kau rukulah kau. Itu bermasyarakat, itu bentuk daripada kemasyarakatan. Jangan kau ganggu tetanggamu. Bahkan dalam Islam, kalian masak makanan dan baunya menyeberang ke tetangga, kamu harus kasih kuahnya. Tentu dengan isinya. Karena kalau ibu cuma kasih kuah jadi gosip. Itulah peradaban dalam Islam. Kerukunan, berbeda agama. Oh, itu toleransi. Apa itu toleransi? Coba lihat, mengerti, paham dan akidah orang lain. Mengerti perbedaan pendapat, itu namanya toleransi. Coba lihat persatuan dalam Islam, menjaga toleransi. Coba lihat, ayo Pak. Selesai takbir, Allahu Akbar. Itu posisi tangan kan beda-beda. Ada yang begini, Allahu Akbar. Ada? Ada. Ada juga yang begini, Allahu Akbar. Ada? Ada. Ada juga yang santai. Nah. Ada. Silahkan kau pakai, semua sah. Selesai itu takbir, meletakkan tangan pun beda-beda. Allahu Akbar. Nah, ada yang pertama begini. Ada pernah ibu lihat? Ada mazhabnya itu. Ada imamnya, ada ulama membolehkan. Sudah lagi, Allahu Akbar. Antara dada dengan perut. Dia begini. Yang ketiga, Allahu Akbar. Di atas pusat. Allah. Yang keempat, Allahu Akbar. Di bawah pusat. Porno lagi nih bu ini. Bukan di bawah sekali. Yang kelima, Allahu Akbar, lurus. Ini orang Syiah Iran umumnya. Boleh. Yang salah kalau bapak mencela orang lain. Allahu Akbar.
Salah. Mau begini silakan, mau begini silakan, mau begini boleh, mau begini boleh, mau begini boleh. Boleh. Yang tidak boleh kalau ibu pakai semua. Allah. Sudah pasti salah itu. Jelas? 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 Kalau orang rajin berjamaah Pak, insya Allah tema ini akan diwujudkan. Tapi sayang, kenapa ada orang hitam jidatnya sering berjamaah di masjid, tapi sama tetangga tidak baik. Orang yang hitam jidatnya, bagus puasa Senin Kamisnya, tahajudnya tiap malam dengar hadis Nabi. Nabi tanya, atadruna manil muflis? Kau tahu enggak saudara-saudara yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Yang tidak haji ya Rasul, dia haji. Tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat. Lalu kalau begitu, siapa yang bangkrut ya Rasul? Kata Nabi, jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Sahabat heran, kenapa dia bisa bangkrut? Dia kan sholat, dia puasa, dia zakat, dia haji. Kok bangkrut? Kata Nabi, iya, hubungannya kepada Allah baik, tapi sama tetangganya jahat. Ketika dia store sholatnya, ya Allah, ini sholatku 20 tahun berjamaah di masjid. Datang tetangganya, Tuhan tunggu dulu. Saya pernah bertetangga itu di kampung Curug. Dia serobot pagarku. Dia ambil pagarku 40 cm. Saya mau tuntut, tidak bisa karena temannya aparat penegak hukum. Terpaksa saya rela, tapi gara-gara dia ambil gotku, tiap tahun rumahku banjir. 50 tahun saya bertetangga menderita, saya minta keadilan. Allah berfirman, ambil sholatnya yang 20 tahun. Habis sudah sholatnya itu, dia setor lagi puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang lagi temannya, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg. Dia fitnah saya di medsos. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku, karena suamiku keriting rambutnya. Gara-gara fitnahnya ya Allah, saya kalah. Padahal habis uangku, saya jual sawahku di kampung. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil zakat, ambil puasanya. Habis sholatnya, habis puasa, habis haji, habis zakat, masih ada yang datang. Tuhan, tunggu dulu. Saya juga pernah itu satu kantor. Di kantor Depok, saya dipecat. Yang tadinya kepala dinas, karena saya difitnah katanya mobilku hasil korupsi. Gara-gara fitnahnya, saya dimutasi menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Gara-gara fitnahnya. Tuh, dia bilang, bagaimana lagi ya Allah? Sudah habis amalku. Allah berfirman, tidak ada kezaliman yang tidak dibalas. Karena habis amalmu, ambil dosanya itu yang pernah kau fitnah. Inilah yang disebut bangkrut. Maka ibu, jangan sakiti tetangga, jangan menyebarkan konten-konten yang belum tentu kita tahu kebenarannya. Ya, itulah cara menjaga persaudaraan. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita datang maulid. Tiap tahun kita maulid, tapi kita tidak pernah datang berjamaah di masjid. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dilihat pahalanya, Pak Kapolres sampaikan, siapa yang datang berjamaah dikasih beras 50 kilo, minyak 2 liter. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 1 dini hari sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dilihat pahalanya. Coba, mau tahu pahala berjamaah? Dengar baik-baik bu. Buka kitab Durratun Nasihin. Pahala berjamaah. Kalau dia wudhu dulu, lalu dia ke masjid, kata Nabi, kaki kanannya 1 pahala, kaki kirinya digugur dosa kecil. Jadi kalau rumah ke masjid 200 meter, PP 100 meter, berapa pahala kita dapat? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri gugur dosa kecilnya. Apalagi kalau jalannya begini. Iya toh? Apalagi pahala berjamaah. Kalau dia ke masjid,
Semua materi yang dilewati, pagar, tembok, aspal jadi saksi. Ya Allah, jangan kau masukkan neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah tanggal 6 September. Itulah sebabnya kita dianjurkan ketika sholat di masjid 2 rakaat pindah lagi, 2 rakaat pindah lagi. Supaya apa? Supaya banyak saksinya. Itulah juga sebabnya Nabi anjurkan, kalau kau ke masjid usahakan beda jalanmu pergi, beda pula jalanmu keluar. Itulah juga yang ketiga, pahala berjamaah. Kalau basah baju, hujan gerimis, basah bajunya payung tapi basah sarungnya, yang basah itu menjadi mantel proteksi kita, melindungi kita agar tidak disentuh api neraka. Jangan juga setelah dengar ini, begitu mau pergi berjamaah, hujan, dia buang payungnya. Itu beleng-beleng namanya itu. Ya, jelas ya? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Rasulullah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Contoh Rasulullah dihadirkan dalam kehidupan ini menjadi contoh buat kita. Apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, dalam kehidupan bagaimanapun ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Maulid kali ini kita bisa meneladani Nabi, terutama mencintai sholat berjamaah. Sudah sholat berjamaah, ayo kita ikhtiar menghidupkan nilai-nilai sholat berjamaah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu nilai itu adalah menjaga kerukunan dan kedamaian di antara kita. Baik sefaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.